Selamat siang, saya Mila Fitriani dari Sedensa TV. Hari ini kami berbicara dengan seorang asesor akreditasi sekolah, Ibu Hajah Muslihah. Selamat datang Ibu di sekolah kami SDN 1 Pegading Timur. Baik Ibu, untuk memulai, bisakah Ibu jelaskan apa yang menjadi peran seorang asesor akreditasi sekolah? Ya, terima kasih atas pertanyaan Ananda. Siapa tadi? Mila. Jadi peran seorang asesor ke sekolah ya. Asesor itu datang memvisitasi, melihat, ya mengklarifikasi. Jadi memvisitasi itu melihat data-data yang sudah diupload di Sispena, lalu datang ke sekolah mengklarifikasi dokumen-dokumen yang sudah disiapkan ya. Jadi memfoto, memotret, mengklarifikasi ya, melihat secara nyata apa benar data-data yang diupload di dalam Sispena ya, itu. Apa saja kriteria utama yang biasanya dievaluasi dalam akreditasi? Dalam akreditasi ini kami melihat ada 4 komponen ya. Ada 4 komponen yang kami lihat. Pertama itu komponen mutu lulusannya, yang kedua komponen proses pembelajaran di kelas, yang ketiga proses komponen mutu guru, dan yang keempat manajemen sekolah. Itu 4 komponen yang kami periksa gitu ya. Dan 4 komponen ini kami periksa melalui teknik-tekniknya. Pertama, teknik yang kami lakukan itu teknik observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, telaah dokumen. Dan yang keempat itu angket. Itu teknik penggalian data namanya. Ya. Oke Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Bagaimana sih biasanya proses akreditasi sekolah berlangsung? Proses akreditasi berlangsung, akreditasi ini berlangsung selama 2 hari ya. 2 hari mulai dari kalau di sekolah ini tadi mulai dari kemarin sampai hari ini. Dan dengan melihat yang 4 komponen itu tadi ya, itu tahapan kami. Kami mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, telaah dokumen, dan angket itu. Itu proses akreditasi. Apa manfaat dari proses akreditasi? Proses manfaat akreditasi itu sangat banyak. Pertama, jadi pemerintah tahu sejauh mana hasil daripada sekolah itu, ya, sejauh mana hasil yang dicapai oleh sekolah itu, bagaimana prestasi yang dicapai oleh sekolah itu, dan bagaimana kelengkapan-kelengkapannya. Jadi akreditasi sekarang ini yang diutamakan, yang dinilai itu hasil terutama prestasi siswa. Jadi prestasi siswa itu tentu berdasarkan proses pembelajaran yang bagus dan mutu guru yang bagus dan manajemen sekolah yang bagus. Nah, itu proses akreditasi, itu manfaatnya. Dan manfaat akreditasi ini, kalau manfaatnya tentu akan memberikan dampak yang positif dari pemerintah. Tetapi kalau sekolah itu tidak lulus akreditasi, ada sanksinya. Kalau tidak lulus akreditasi, pertama sekolahnya nanti akan ditutup. Yang kedua, guru-guru yang dapat prestasi mendapat sertifikasi di sekolah itu tidak akan diberikan lagi, dan dana bosnya juga akan dicabut. Kenapa? Karena itu dianggap merugikan oleh pemerintah. Sudah dikasih bos, sudah dikasih uang sertifikasi, toh juga peningkatan mutunya tidak ada di sekolah itu. Nah, itulah perlunya ya, guru-guru ya, semua di sekolah itu harus mengetahui sekarang ya di mana kekurangannya, dan perlu ditingkatkan nanti lagi setelah akreditasi. Jadi sekolah itu tahu, oh di sini kekurangan saya. Mungkin itu salah satu manfaatnya ya. Kami kekurangan di sini, jadi bisa ditingkatkan lagi nanti ya.
sekolah dikatakan siap dengan baik, mulai dari perangkat, persiapan mengajar, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana sih proses dapat dikatakan benar-benar siap untuk mengikuti akreditasi ini? Oh ya, pertama kami asesor itu mengisi sekolah mengirim data dulu ke BAN-nya. BAN itu artinya Badan Akreditasi Nasional Provinsi. Jadi sekolah itu sendiri mengirim datanya dulu ke BAN. Ada namanya dia, data isian akreditasi yang diisi sama sekolah. Itu yang nilainya 4, 3, 2 gitu ya. Kalau segitu dia yang sekolah sendiri yang menilai dirinya dulu. Kalau memang itu lengkap datanya semua, di sini diisi 4 di sana. Nah, jadi kami berangkat dari dia, lalu ada namanya IPR, Indeks Pemenuhan Relatif, dan ada namanya IPM, Indeks Pemenuhan Mutlak ya. Ada IPM, ada IPR di sana, tergantung apa sekolah itu. Di IPM itu isinya 4 ya, Pak Operator. Jadi sekolahnya ada, terus punya izin, kepala sekolahnya ada. Dan di IPR itu data-data gedung semuanya sudah ada. Nah, setelah kami isi itu, kita melihat ya, di asesmen kecukupan namanya ya. Di asesmen kecukupan itu sebelum kami turun itu dulu kami teliti. Nah, setelah itu sesuai atau layak, baru kami kirim ke BAN bahwa sekolah ini layak untuk divisitasi. Barulah kami turun ke sini, keluarlah SK gitu ya. Setelah sekolah itu dinyatakan layak oleh asesor, oh sekolah ini layak untuk divisitasi, keluarlah SK, barulah kami turun gitu. Nah, itu. Selama 2 hari ini, Ibu melaksanakan akreditasi di sekolah kami. Sekarang, bagaimana kesan Ibu selama kunjungan visitasi akreditasi di SDN 1 Pegadaian Timur? Ya, alhamdulillah selama 2 hari ini ya, kesan saya bagus ya. Mudah-mudahan ya, tapi kan tidak ada yang sempurna ya. Itu udah tadi. Jadi secara keseluruhan alhamdulillah baik gitu ya. Kami disambut juga dengan bagus, baik gitu. Alhamdulillah gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ih, banyak sekali. Apa yang terakhir lagi? Adakah pesan Ibu untuk siswa-siswi atau guru di sini demi kemajuan sekolah kami ke depannya? Oh ya, pesan untuk siswa dulu ya. Jadi harus rajin belajar tentunya kan. Rajin belajar, mentaati tata tertib kewajiban yang ada di sekolah. Kewajiban siswa apa coba? Belajar. Kalau belajar jangan main-main ya. Jadi harus belajar yang tekun. Apa yang diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru harus dikerjakan, jangan disepelekan. Kalau ini kerjakan tugas, ya dikerjakan tugasnya sesuai dengan arahan dari Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau untuk guru ya tingkatkan proses belajar mengajarnya di kelas. Guru itu harus kreatif, inovatif ya, dan harus banyak-banyak menambah wawasannya, mungkin dengan rajin ikut seminar, pelatihan, buka ruang guru, ruang belajar, rumah belajar, banyak membaca dari sana. Nanti hasilnya itu bisa diterapkan di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak gitu ya. Sama-sama meningkatkan, anak-anak juga harus tingkatkan belajarnya. Jangan banyak pegang HP di rumah, nonton TV ya, kebanyakan gitu sekarang kan, suka pegang HP di rumah. Nah, suka, nggak bagus itu. Nah, begitu juga kalau gurunya di sekolah suka main game, enggak benar. Karena ada guru di depannya malu, enggak rajin gurunya. Ada yang malas, nanti di belakang kasih tahu yang ya. Jadi kalau ada guru yang sulit masuk kelas, ditarik aja, Bu guru kita sudah masuk kelas semuanya gitu ya. Ayo kamu belajar, jangan
Kami ini datang sekolah dari jauh-jauh, tidak dapatkan ilmu, ya. Iya. Terus ada lagi? Sudah. Bagaimana dengan jawaban saya? Gimana? Puas enggak? Puas. Puas. Coba tanya Bapak Ibu guru, puas enggak dengan jawabannya asesor gitu? Puas nggak? Alhamdulillah. Iya. Ayo kita salaman dulu nak. Semoga menjadi anak yang sukses pintar ya. Bisa menjadi asesor nanti ya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Hajah Muslihah selaku asesor visitasi akreditasi di SDN 1 Pegari Timur. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Kasih tepuk tangan. Terima kasih.